Ya cepat selesai, langsung aja kita. Skor dalam perkara terdakwa Anas Urbaningrum dengan ini kami nyatakan dicabut dan sidang tetap terbuka untuk. Silakan dilanjutkan pertanyaan dari terdakwa. Baik, yang mulia. Mohon maaf untuk para saksi agak lama ini. Ini terkait dengan para relawan dan apa yang dikerjakan, termasuk kontribusi. Tadi saudara saksi Saan, saudara saksi Pasha menyampaikan bahwa selain kerja politik juga rela untuk mengeluarkan sejumlah dana. Setahu saudara saksi Saan Mustafa, selain saudara Saan, saudara Pasha, saudara beberapa yang tadi disebut, siapa lagi relawan yang dengan kesadarannya sendiri, karena ini adalah perjuangan politik bersama dan konteksnya seperti saudara saksi Saan tadi sampaikan, untuk diyakini untuk kemajuan Partai Demokrat. Siapa lagi relawan-relawan yang juga punya kontribusi? Ya, yang saya tahu ya, yang saya dengar dari selama berinteraksi, baik sebelum pra-kongres maupun sudah kongres, pas di kongres, itu ada Lim Sikran. Dia dari Dapil Kalimantan Barat, DPR RI juga, dia memang fokus di Kalbar, membantu juga. Saya nggak tahu ininya. Terus Karel gitu. Karel itu kan Kalteng, dia waktu itu memang mengkoordinir di wilayah Kalimantan Tengah. Dia yang saya tahu dan saya dengar juga membantu baik untuk melakukan pendekatan dengan DPC dan juga bisa memberikan bantuan dana finansial. Baik, saudara saksi Pasha Sukarti, apakah tahu relawan-relawan lain yang dengan kesadarannya sendiri juga punya kontribusi berdasarkan kemampuannya masing-masing? Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan pada pernyataan saya sebelumnya, bahwa memang saya menerima langsung bantuan berupa dana dari Pak Saan, Pak Umar Arsal, dan Pak Asfiani, yang memang itu merupakan kawan-kawan saya di fraksi Partai Demokrat. Langsung itu sebagai bagian dari kontribusi dan inisiatif mereka untuk bersama-sama, bagian dari meringankan beban kita. Baik, pertanyaan yang sama untuk saudara saksi mengapa ini saya tanyakan pada para saksi, karena di dalam surat dakwaan itu disebutkan bahwa penerimaan itu dari Nazarudin Permai Group. Saudara saksi Rahmat, apakah di antara para relawan yang saudara saksi tahu atau dengar di dalam proses kongres itu ada kontribusi atau peran atas inisiatif dan kesadarannya sendiri? Yang saya tahu itu awal bulan Mei, Pak Karel Tikwalu. Waktu itu saya tidak tahu posisi Pak Karel apa di relawan, karena baru ketemu waktu itu. Mungkin Pak Karel tahu saya tenaga ahlinya Pak Anas, terus Pak Karelnya menyampaikan ke saya kalau dia itu menyumbang dalam jumlah yang sangat besar bersama temannya. Temannya itu kalau nggak salah namanya Ayung.
dan itu dia berikan ke Pak Nazar. Alasannya karena Pak Nazar katanya bertindak sebagai bendahara pengumpul. Terus Pak Karel mengkonfirmasi ke saya apakah betul Pak Nazar itu sebagai bendahara pengumpul. Saya jawab waktu itu, setahu saya posisi Pak Nazar itu sama dengan teman-teman yang lain. Tetapi Pak Karel nggak usah persoalkan itu. Saya jawab demikian. Kenapa saya sampaikan tidak usah dipersoalkan? Karena bulan Mei itu detik-detik sebelum Kongres, dan saya tahu akhir tahun 2009 hubungan Pak Anas dengan Pak Nazar berdasarkan info dari Pak Saan dan Pak Pasha itu tidak baik, tidak harmonis. Jadi kalau saya tambahin bumbu waktu itu tindakan Pak Karel salah, jangan-jangan ini bisa berdampak tidak baik. Itu yang saya tahu. Baik, saudara saksi Saan Mustafa. Ini saya tanyakan karena setelah membaca dakwaan secara utuh dan membaca BAP saudara Nazar, kurang lebih 80 atau 85% dakwaan itu sesungguhnya berasal dari BAP saudara Nazaruddin. Saya tanya pada saudara saksi Saan Mustafa, di dalam proses kongres itu, setahu saudara Saan Mustafa sebagai relawan dan tahu peta politik di kongres, saudara Nazar itu apakah hanya mendukung kandidat ketua umum saya atau juga bermain di kandidat ketua umum yang lain? Ya, saya pernah suatu ketika naik mobil saudara Najar ya. Saya naik mobil saudara Najar dari kantor DPR. Waktu itu mau ada rapat di Karawaci, rapat di Karawaci di Arya Duta, ada rapat. Waktu itu ada dukungan dari Mas Ibas ya ke Pak Andi. Di situ saudara Najar sempat ada ke saya cerita bahwa Anas ini pasti kalah. Nggak mungkin bisa dan dia mengkhawatirkan, ini saya akan sampaikan misalnya gini. Pertama dia sampaikan bahwa Anas ini kalah, nggak mungkin bisa menang melawan Pak Andi, itu sampaikan. Yang kedua, dia merasa bahwa hubungan dengan Pak Anas, terutama mohon maaf ini saya sampaikan, dengan istri Mas Anas itu tidak baik. Dia sampaikan ke saya di perjalanan, saya masih ingat itu. Dan saat itu juga dia saya berpikir untuk coba bermain aman aja, karena memang dia ingin siapapun ketua umum terpilih ini masuk pengurus. Baik, karena itu saya ingin tanya lebih jauh. Di dalam proses kongres, posisi saudara Nazar itu sebagai apa? Selain ini masuk relawan saya, relawannya kandidat yang lain, dia juga posisinya sebagai apa di kongres? Saya nggak, ya kalau di tim, di relawan kita sama seperti kita aja gitu kan. Saya tidak tahu persis apakah di kepanitiaan itu ikut sebagai panitia, apakah di OC atau di SC, saya tidak tahu secara persis ya. Tapi waktu itu Pak Nazar itu udah bendahara, wakil bendahara kan tuh. Kebetulan wakil bendahara DPP, kebetulan memang bendahara umumnya itu almarhum Pak Jainal Abidin kan meninggal. Maka yang aktif di kebendaharaan yang tahu saya itu ya saudara Nazaruddin. Baik, saya geser ke saksi Didik Mukrianto. Apakah betul bahwa ketua SC-nya Kongres itu saudara Edi Baskoro Yudhoyono? Betul.
yang saudara saksi tahu siapa sekretaris SC-nya? Kalau untuk sekretaris SC saya mohon maaf, saya agak lupa. Tapi kalau OC saya memang kebetulan bidang saya agak ingat. Di situ yang saya ingat di SC itu, tapi saya lupa jabatannya. Di situ ada Pak Joni Allen Marbun, ada Pak Syarif Hasan, ada Pak Sirowajik, ada Pak Mahindaan. Baik, Dan yang lain-lain. saya ingin tanya untuk mengingatkan, apakah sekretaris steering komite Kongres Partai Demokrat di Bandung bernama Muhammad Nazarudin? Mohon maaf, saya agak lupa. Saya nggak ingat betul untuk SC, kalau OC saya ingat. Baik, saudara Saan Mustafa barangkali ingat bahwa sekretaris SC Kongres itu saudara Nazarudin? Saya tidak terlalu ingat ya, karena saya lebih banyak dengan DPC Jawa Barat, tapi peran Pak Nazar memang bolak-balik lebih banyak membantu karena sebagai bendahara ya, wakil bendahara, dan sekaligus karena bendahara umumnya tidak ada meninggal, otomatis mungkin secara de facto atau peran-peran itu dia yang melakukannya. Baik, ke saksi saudara Rahmat. Di dalam BAP saudara saksi Rahmat disebutkan bahwa saudara Rahmat adalah salah satu anggota panitia. Betul. Terkait dengan itu, pertanyaan saya sama. Apakah saudara sebagai anggota panitia tahu bahwa sekretaris SC itu saudara Nazarudin? Saya tahu karena saya anggota sekretariat, anggota panitia Kongres, anggota sekretariat. Jadi saya pernah melihat SK panitia Kongres Pak Nazarudin itu sebagai sekretaris steering komite. Baik. Kalau demikian saya geser ke saudara saksi Saan Mustafa kembali. Jadi bagaimana peran saudara Nazarudin di Kongres, baik apa yang saudara sebut tadi sebagai tanda petik de facto dia bendahara umum karena bendahara umumnya Pak siapa? Pak Zainal Abidin ya. Pak Zainal Abidin meninggal, kemudian juga sebagai sekretaris SC. Bagaimana hal ini terkait dengan kandidat-kandidat yang lain yang saudara saksi tahu? Ya, yang saya tahu dari yang Pak Nazar sampaikan soal kegelisahan ketika memahami bahwa saudara Anas akan kalah, dengan posisi itu dia berusaha masuk ke semua kandidat. Baik, saya ke saksi saudara Mirwan Amir. Apakah saudara tahu seperti yang diterangkan oleh saudara saksi Saan Mustafa? Saya tidak tahu. Saudara saksi Ruhut Sitompul? Saya tidak tahu betul. Baik. Selanjutnya terkait dengan saudara Nazarudin lagi yang sangat sentral di dalam dakwaan ini, saya ingin kesempatan yang baik karena para saksi ini dihadirkan di muka sidang. Saya ingin mengkonfirmasi karena ini di dalam BAP saudara Nazarudin tidak hanya terkait dengan saya keterangannya, ya, tetapi terkait dengan para saksi. Ini peristiwa yang penting dan terhormat di depan sidang. Saya ingin mengkonfirmasi hal-hal yang menurut pandangan saya, yang saya tahu, yang saya alami, yang saya dengar itu tidak benar. Barangkali pendapat saudara saksi berdasarkan yang saudara saksi tahu, saudara saksi alami, saudara saksi dengar itu barangkali benar atau tidak benar, itu silakan saudara saksi. Saya hanya ingin mengkonfirmasi beberapa hal karena ini
penting menyangkut kredibilitas informasi atau kredibilitas keterangan atau kredibilitas kesaksian. Yang pertama adalah terkait dengan apa yang disebut sebagai kantong-kantong logistik. Ini terkait dengan saksi Pasha Soekardi. Disebutkan di dalam BAP Saudara Nasaruddin, Saudara Pasha Soekardi adalah kantong dana saya atau kantong bisnis saya. Apakah Saudara Pasha Soekardi adalah kantong bisnis atau kantong dana saya? Bukan, tidak benar. Di dalam BAP itu disebutkan Saudara Pasha Soekardi menjadi kantong bisnis saya karena mengurusi Kementerian Perdagangan, impor gula, beras, bulog. Apakah betul? Tidak betul. Bisa dijelaskan mengapa tidak betul? Ya karena ya walaupun memang saya berada di Komisi 6 DPR RI, tapi saya tidak punya usaha, tidak punya apa-apa. Jadi ya tidak betul bahwa saya mengurusi hal-hal seperti impor gula dan sebagainya. Baik. Ini terkait dengan apa yang disebut sebagai persiapan untuk pencapresan tahun 2014. Ada struktur kerja yang diterangkan oleh Saudara Nazar. Disebutkan di situ. Tahun 2009 di rumah Anas Urbaningrum di Duren Sawit dilakukan pertemuan. Saudara Anas menyampaikan guna mendulang dana dalam pencalonan Anas sebagai calon presiden perlu dibentuk kamar-kamar dana. Saudara Anas sebagai koordinator. Saudara Saan Mustafa dan Herlas mengurusi urusan politik. Izin majelis, mohon maaf izin majelis. Karena ini sifatnya adalah mengkonfirmasi terhadap keterangan saksi yang masih ada di dalam BAP dan belum dihadirkan di persidangan, mohon kebijakan majelis untuk itu dihendakkan terlebih dahulu supaya untuk bisa dikonfirmasi. Terima kasih. Saya kira yang ditanyakan oleh terdakwa itu adalah apa yang di BAP, bukan keterangan saksi di sidang. Oleh sebab itu tidak ada pun saksi di sidang, tidak apa-apa kalau yang ditanya adalah yang di BAP. Silakan. Baik, yang mulia. Apalagi kalau itu menyebut nama saksi yang hadir. Saya kira ada masalah. Silakan. Baik, ini menyangkut nama saksi yang kebetulan hadir yang mulia di sini dan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Di dalam struktur di rapat tahun 2009 disebut Saudara Saan Mustafa dan Herlas mengurusi urusan politik. Saya tanya Saudara Saan, apa betul tahun 2009 ada rapat di rumah saya untuk persiapan calon presiden dengan struktur seperti itu? Tidak pernah ada, jangankan presiden ya, kita bahas soal pileg aja itu tidak pernah saya lakukan. Baik, Saudara Herlas? Tidak pernah, malah saya baru tahu sekarang. Baik. Disebutkan juga di situ bahwa beberapa kantong dana diantaranya adalah Saudara Pasha Soekardi, sudah disampaikan tadi. Kemudian disebutkan juga di situ pada saat Saudara Anas menjadi anggota DPR RI, Saudara Anas mendapatkan tambahan kantong dana dari DPR RI, di mana Saudara Angelina Sondakh, Saudara Mirwan Amir dan lain-lain melakukan pembagian sebagai berikut. Ini menyangkut Saudara Mirwan Amir sebagai saksi. Saya ingin menanyakan, disebutkan di dalam PAP itu Saudara Mirwan Amir bertugas untuk mengelola anggaran sebesar 2 triliun bersama adiknya melalui PT Hotel Kuala Tripa, PT Kuala Tripa, Tripa Bangun Pratama, Hotel Sabang Hill, PT Tripa Wisata Tour, CV Nasita. Apakah betul Saudara Saksi Mirwan Amir mengelola dana 2 triliun melalui PT atau CV-CV itu? Kalau saya kelola dana 2 triliun, gak kaya saya. Itu yang dijelaskan itu bisnis orang tua saya.
Jadi tidak ada hubungannya dengan mengelola APBN 2 triliun. Jadi saya tidak tahu sama sekali. Ini mungkin imajinasi dari Pak Najat. Baik. Kemudian di dalam BAP selanjutnya, tadi saudara saksi Saan Mustafa, saudara Saan Mustafa sudah menjelaskan bahwa pembicaraan awal yang mendorong saya untuk maju menjadi calon ketua umum, dan belum saya berikan jawaban kecuali jawaban tunggu dulu sampai pansus Senturi selesai pada 22-23 Maret 2010. Di dalam BAP saudara Nazar disebutkan pertemuan di ruang ketua fraksi bulan Oktober 2009 dilakukan rapat di ruang ketua fraksi Partai Demokrat saudara Anas, yang hadir saat itu saya, maksudnya Nazaruddin, Saan Mustafa, dan M. Rahmat. Saya ingin tanya pada saudara Saan, apakah betul bulan Oktober tahun 2009 sudah ada rapat di ruang ketua fraksi, di ruang saya, membicarakan persiapan maju calon ketua umum? Itu belum terpikir sama sekali di saya itu untuk meminta saudara maju sebagai ketua umum. Jangankan rapat, terpikir aja belum, karena baru awal jadi anggota DPR itu. Jadi saya dilantik 1 Oktober itu di DPR aja baru belajar gitu. Jadi belum tahu apa-apa. Jadi belum terpikir sama sekali untuk meminta saudara menjadi calon ketua umum. Baik, saya geser ke saudara Rahmat. Apakah saudara Rahmat tahu apa yang disebut bulan Oktober saudara Rahmat hadir di ruang ketua fraksi rapat persiapan untuk maju kongres pemenangan Anas? Bagaimana saya bisa rapat Oktober? Oktober itu saya masih di Singapura. Saya baru masuk ke DPR, ke fraksi itu November. Itu pun November minggu kedua kalau nggak salah. Baik, selanjutnya, sehari setelah pertemuan di ruang ketua fraksi ada pertemuan di Ritz Carlton. Saya, maksudnya Nazaruddin, Mas Anas, Saan, Pasha, dalam rangka mematangkan tim awal, mengadakan rapat pembentukan tim. Di sana hadir juga disebutkan ada Edo, Nova, Pasha, Sudewo, Michael, dan seterusnya. Saya ingin tanya pada saudara Saan dan saudara saksi Pasha, apakah itu betul? Tidak betul sama sekali. Saudara Pasha? Tidak betul, tidak betul. Baik. Berikutnya, pertemuan di restoran Cina Senayan City. Tidak disebutkan restoran Cina Senayan City itu apa, jadi disebutkan hanya restoran Cina. Yang hadir pertemuan Anas, Rahmat, Edo, Dewo, Michael, Yosef, Tridianto, dan disepakati segera membuat posko. Saya ingin tanya saudara Rahmat, ini masih di bulan Oktober nih. Restoran Cina, tapi tidak disebutkan restoran Cina apa. Saya tidak tahu itu Pak Anas. Oktober itu saya masih kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Baik, saudara disebutkan di situ saudara Saan. Saudara Saan Mustafa diminta oleh saudara Anas untuk segera mencari posko untuk pertemuan konsolidasi. Namun karena 2 minggu setelah itu saudara Saan tidak menemukan tempat, maka saya mencari posko tidak jauh dari gedung DPR. Apakah saudara Saan pernah diperintah oleh saya untuk mencari posko pemenangan? Tidak pernah. Di bulan Oktober 2009? Sama sekali tidak pernah. Apalagi Oktober belum terpikir soal kongres ya. Itu belum, jangankan soal ketua umum, kongresnya aja belum terpikir dan belum tahu. Baik. Selanjutnya di dalam BAP, selanjutnya dibentuklah tim sukses pada sekitar bulan Desember 2009 saat pertemuan di apartemen Senayan City. Bulan
bulan Desember 2009 di apartemen Senayan City. Kalau kesaksian pengelola apartemen Senayan City itu disewa oleh sopirnya Nazarudin itu pada mulai pertengahan Januari 2010. Tetapi pada bulan Desember sudah ada pertemuan di apartemen Senayan City itu. Tim sukses pemenangan Anas yang hadir Nazar, Rahmat, Saan, Pasha, Sudewo, Michael, Umar, Yosef, Ruhut, Aji, Herman, Khairon. Nah, saya ingin tanya pada saudara Saan kembali, apakah betul? Katakan itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Dan saya tidak pernah ketemu Pak Ruhut. Saya ketemu Pak Ruhut itu di relawan, itu ingat persis Kamis malam ya di Bandung. Itu kira-kira tanggal 20-an. Jadi hari Jumat mau pembukaan kongres, malam saya baru ketemu Pak Ruhut. Jadi selama saya di relawan, itu ketemu Pak Ruhut itu untuk benar-benar ketemu dalam rapat. Itu satu kali, pertama awal itu di Bandung. Waktu itu sampai pagi ketemu Pak Ruhut. Baik, saya tanya saudara saksi Ruhut, apakah bulan Desember sudah ada rapat seperti itu? Belum ada, Ketua. Saya masuk sebagai relawan itu setengah jalan setelah diajak oleh Pak Joni Allen ketemu Bapak. Jadi tadi apa yang dibicarakan semua saya belum terlibat. Baik, Terima kasih. saudara Pasha? Tidak pernah ada. Baik, terima kasih. Kemudian ini pertemuan bulan Januari yang memanggil 513 DPC. Ini keterangan saudara Nazar. Ini terkait dengan saudara Rahmat. Tujuan pemanggilan itu adalah mematangkan lagi konsolidasi DPC. Apakah tetap solid mendukung Anas? Ini bulan Januari. Jadi keterangannya pemanggilan itu mematangkan lagi konsolidasi ketua-ketua DPC. Artinya keterangan sebelum itu sudah ada pertemuan, sudah ada konsolidasi, mematangkan lagi agar tetap solid. Berarti sebelumnya sudah solid. Padahal belum ada pembicaraan awal soal kongres. Permintaan awalnya saja baru bulan Februari. Nah, disebutkan di situ, saudara Rahmat ini perlu dikonfirmasi. Selanjutnya, saudara Rahmat mencatat terhadap dukungan kepada saudara Anas tersebut dan direkap di dalam laptop saudara Rahmat. Apakah betul? Itu mustahil karena Januari itu siang malam berada di ruangan KK2 DPR kasus Senturi sampai Februari kalau nggak salah. Itu siang malam kita di situ dan saya hadir di ruangan balkon atas dan Pak Anas di bawah yang rapatnya sampai tengah malam terus. Dan di situ juga Pak Ruhut juga sebagai anggota Pansus DPR. Mana ada waktu untuk hal-hal yang demikian. Baik. Hal yang sama disebutkan pada bulan Februari yang pemanggilan 430 DPC itu di apartemen Senayan City. Selanjutnya sama juga saudara Rahmat melakukan pencatatan terhadap dukungan saudara Anas dan direkap di dalam laptop saudara Rahmat. Selanjutnya tiap-tiap DPC diberikan 10 juta, tiap-tiap koordinatornya yang tadi para saksi itu diberikan 25 juta dan 20 juta untuk entertainment, dan yang menyerahkan uang itu adalah saudara Rahmat atau Edo kepada koordinator-koordinator. Ini BAP saudara Nazar. Saya ingin konfirmasi saudara Rahmat. Itu tidak benar. Baik. Ini BAP selanjutnya. Pada 28 Maret itu ada pertemuan di Hotel Sultan. Disebutkan di sini. Yang hadir Korwil, Umar Arsal, Lim, Aji Masaid, Profesor Mubarok, Yahya Cacawirya, Jafar Hafsah, Amir Samsudin, dan Mangindaan. Saya ingin tanya,
pada saudara para saksi, saudara Saan Mustafa, apa betul saudara Jafar Hapsah, saudara Amir Samsudin, saudara Mangindaan itu adalah korwil pemenangan tim? Itu bukan, nggak mungkin mereka menjadi relawan ya, Pak Mangindaan, Pak Amir, itu nggak mungkin, Pak Jafar, nggak ada itu dalam tim relawan. Baik, saya tanya lanjut saudara saksi Rul Sitompul, apakah pernah bertemu sebagai sesama relawan dengan Pak Jafar, Pak Amir Samsudin, Pak Mangindaan? Tidak pernah, Ketua. Saudara saksi Mirwan Amir? Tidak pernah. Baik, di dalam BAP itu disebutkan saudara Rahmat bertugas melakukan juga mendokumentasikan pertemuan-pertemuan tersebut. Bagaimana saudara Rahmat? Apakah saudara melakukan dokumentasi terhadap pertemuan tersebut? Itu tidak benar. Tugas saya adalah hanya membuatkan konsep pointers untuk Pak Anas. Baik. Selanjutnya, ini terkait dengan roadshow. Tadi saudara Saan Mustafa dan saudara Pasha sesungguhnya sudah menjawab. Di dalam PAP saudara Nazar disebutkan bahwa untuk Jawa Barat dalam roadshow itu hadir 19 DPC, dikumpulkan di Hotel Universal. 19 DPC dari 27 DPC, dan atas perintah saudara Anas diberikan uang saku tiap ketua DPC 20 juta rupiah. Roadshow itu dibiayai oleh Munadi Herlambang, namun hanya membayar DP hotel saja, sehingga saudara Anas meminta agar saudari Eva yang membayar dan memberikan uang kepada Herlas melalui Saan Mustafa untuk melunasi pembayaran. Saya ingin konfirmasi kembali pada saudara Saan Mustafa. Saya ingin sampaikan, pertama, DPC di Jawa Barat itu jumlahnya 26. Jadi bukan 27 DPC, itu 26. Yang kedua, itu tidak ada yang namanya roadshow ke